Selamat malam, Coach Aruni. Selamat malam, Coach Merly. Coach, kita lanjut ya untuk sesi coaching kita. Kita kembali akan Siap, siap. berlatih, yaitu tentang membangun habit. Oke, Oke, apakah siap? siap. Oke. Eh, Coach Aruni, apa soft skill Ya, yang akan Coach Aruni bangun sebagai habits? soft skill yang akan dibangun Mm-mm. sebagai habit ya. Mungkin soft skill ketangguhan ya, Kak. Ketangguhan ya. Oke. Ya, Apa ukurannya kalau itu sudah menjadi habit, Coach? eh ukurannya adalah saya mencoba untuk menggunakan soft skill itu ya dalam coaching-coaching saya, kemudian dalam kehidupan saya, sehingga apa namanya? Ketika sudah menjadi habit gitu ya, ya diharapkan saya bisa lebih tangguh gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan sosial, emosional, kemudian intelektual, spiritual dan lain sebagainya. Di antara sosial emosional itu ketangguhan mana yang Coach Arumi itu paling butuhkan? Atau sama saja semua atau ada yang paling dibutuhkan dari keempat ketangguhan itu? Kalau menurut saya empat-empatnya itu seperti sebuah apa ya kuadran kuadran gitu dalam tubuh kita. Jadi saya nggak bisa melulu ini yang paling penting kayaknya emosional deh gitu ya. Padahal di satu sisi saya juga harus tangguh spiritual. Gitu. Terus saya kayaknya intelektual aja deh yang paling penting gitu ya. Tapi ternyata saya butuh sosial juga. Jadi menurut saya keempat-empatnya tending sih sama pentingnya menurut saya. Oke, keempatnya sama penting dan ukurannya Ya. sudah menjadi habit. Ketika Mhm. diterapkan, dilakukan, coachnya menjadi Mhm. seorang coach yang tangguh, memiliki ketangguhan itu. Ya, ya. Diharapkan Oke. juga akan membuat kliennya juga semakin tangguh gitu. Jadi dua-duanya ya, kliennya dan coachnya Ya, tangguh dalam menghadapi ya, tantangan. Ya, apa ya. kemampuan yang diperlukan coach supaya klien dan coachnya semakin tangguh dalam menguasai habit ketangguhan ini? Klien dan coachnya. Kemampuan apa yang diperlukan? Kemampuan apa yang diperlukan? Mungkin kemampuan untuk bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tadi ya. Jadi bagaimana ketika sosial gitu ya, saya harus bisa berkontribusi, saya harus bisa beradaptasi, saya harus bisa apa namanya berbaur gitu ya, menghadapi tantangan-tantangan sosial. Terus kemudian intelektual misalkan dengan saya belajar gitu kan, otomatis kan dengan apa namanya beraktualisasi itu saya belajar dan kemudian saya bisa berprestasi sehingga saya bisa beraktualisasi diri dan berkontribusi begitu. Jadi itu sih, Coach. Jadi Ya, kemampuan untuk ya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu ya di segala tantangan. kalau untuk itu baru dua ya, kayaknya ada empat untuk Oh, baru dua ya. Oke, oke. spiritual. Spiritual ya. Spiritual itu apa ya? Mungkin saya akan menjadi ketika apa namanya berhasil untuk menghadapi tantangan-tantangan spiritual gitu ya. Saya belajar, kemudian ketika saya cerdas spiritual, tentunya saya akan menjadi manusia yang eh, rendah hati, manusia yang apa namanya menaati ajaran-ajaran agama saya gitu ya. Kemudian menjadi manusia yang bisa bermanfaat kepada sesamanya, menyayangi sesama. Kemudian apa mau memimpin gitu ya kalau spiritual itu kan memimpin dan dipimpin gitu. Ketika kita jadi pemimpin, saya harus bisa mengayomi dan apa namanya melayani dan ketika saya dipimpin saya akan menjadi anggota yang siap untuk melaksanakan dari arahan-arahan dari pemimpin saya gitu sehingga terjadi kolaborasi dan apa namanya
bisa berkontribusi gitu ya. Mungkin bisa menjadi insan yang apa namanya baik gitu ya, baik di mata Tuhan dan baik di mata manusia gitu. Insan yang baik di mata Tuhan, di mata manusia, Ya, memiliki kerendahan hati. Satu ya. lagi, tadi baru tiga. Tantangan apa tadi? Spirit, Intelektual sudah, spiritual sosial sudah, sudah, emosional. Emosional ya, emosional. emosional. Ah, Ya, emosional. Nah, ketika tantangan emosional itu berhasil mm, ke saya dan mungkin klien saya menghadapinya dengan baik sehingga kami bisa menjadi orang yang mungkin bersabar, berempati, kemudian kita bisa juga bersimpati, berempati kepada orang lain, membantu orang lain, tidak mudah marah ya, sabar, kemudian tenang gitu sehingga ketika kita tidak egois gitu ya, kita apa namanya? Emosional kita tidak gampang marah gitu ya. Tentunya kita akan jauh lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang dan jauh lebih mudah untuk menjadi insan yang apa namanya? Itu tadi ya apa sih bahasanya ya? Yang bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik karena tidak tidak ini ya, tidak dengan gerusa-gerusu, dengan emosional, tapi dengan tenang, dengan sabar, sehingga bisa melakukan sesuatu itu lebih optimal gitu. Mungkin itu sih, Coach. Uh, bagaimana Coach Arumi menghubungkan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai Coach Arumi dengan ketangguhan ini? Ya. Oke, jadi kalau kalau nilai-nilai yang saya yakini ya mungkin seorang coaching itu memang tidak hanya mendengar, mendukung dan bertanya gitu ya. Kalau saya sih lebih ke bertanya begitu ya, karena memang saya terus terang punya keterbatasan dalam ketika berbicara atau menanyakan itu mungkin terlalu cepat, mungkin berasa kayak wawancara gitu ya. Tapi kalau untuk eh, memberi apa namanya mendengarkan tadi sepertinya saya cukup lumayan sudah ini ya dibanding bertanya ya dibanding skill saya bertanya. Jadi yang saya yakini ya itu tadi Ibu Coach. Saya harus lebih banyak belajar tentang skill bertanya sih menurut saya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk latihan? Latihannya mungkin butuh berapa ya? Terus menerus ya. Kalau berapa lama Terus saya nggak tahu, menerus. tapi kalau untuk memulai mungkin sesegera mungkin ya. Besok mungkin lah mulai. Mulai besok ya. Kalau Ya, frekuensinya eh, seringnya akan berapa kali? mungkin saya pakai praktek ya, karena kita kan sudah mulai pro bono coaching, jadi mungkin dalam 1 minggu ya bisa 1 sampai 2 kali harus melakukan pro bono coaching dan menggunakan itu skill tersebut sehingga bisa menjadi habit begitu. Oke. Sekali, satu atau dua kali dalam seminggu. Baiklah. Ya, Eh, Coach Harumi, apa ya. motivasi terbesar dalam melakukan latihan ini sehingga bisa membangun habit bertanya ketangguhan ini? Motivasi terbesarnya adalah saya ingin bisa berkontribusi ya dan beraktualisasi. Karena kalau kita dengan melakukan coaching, kemudian dengan memberikan coaching, kemudian orang itu akan semakin tangguh gitu ya, dan saya sendiri sebagai seorang coach juga semakin tangguh, tentunya akan memper ini ya bagus performa kita menjadi seorang manusia. Jadi motivasi saya adalah saya ingin berkontribusi dan beraktualisasi. Kalau misalnya dihubungkan, ada nggak tuh hubungannya Coach antara kontribusi dan aktualisasi menurut Coach Arumi? Ya, menurut saya aktualisasi itu ketika kita bisa mengaktualisasikan diri ya dengan menjadi seorang coach, berarti saya bisa apa namanya terus belajar, terus berkembang dengan teori-teori, dengan ilmu-ilmu tentang coaching gitu ya. Dan ketika saya berkontribusi, tentunya saya harus butuh ini nih ya kemampuan atau kompetensi gitu. Ketika saya beraktualisasi kan saya butuh belajar sehingga saya bisa berprestasi, saya bisa memiliki skill gitu kan. Kemudian ketika berkontribusi, saya bisa membantu orang lain, membantu klien terutama gitu ya, sehingga itu menjadi motivasi.
oh iya kalau cuma berkontribusi tapi kita nggak bisa beraktualisasi, mau memberikan apa gitu ya, mau belajar tentang apa, kita nggak punya kompetensinya, kemudian kita nggak mau belajar, kita nggak mau mengaktualisasikan diri, ya, menurut saya agak-agak sulit untuk kita dapat berkontribusi positif untuk orang lain atau untuk membantu orang lain. Ya, Oke, Coach. Seperti apa latihan yang akan Coach Aruni lakukan? latihannya ya mungkin ketika proses pro bono coaching, saya akan mencoba memunculkan itu ya, bertanya tentang ketangguhan, sehingga klien memiliki pola pikir bagaimana tangguh untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Oke, terus alat, bahan, dan cara yang diperlukan apa, Coach? Ya, alat bahan mungkin kalau ini ya, kalau Zoom, kalau daring ya otomatis alat Zoom. Tapi kalau misalkan online ya, kalau online offline ya tentunya ruangan, meja, kemudian alat tulis ya, sehingga saya bisa menuliskan apa-apa yang penting untuk dicatat. Coach, Ya, apa hadiah yang akan Coach Aruni berikan untuk diri sendiri kalau setiap kali selesai berhasil berlatih? ya hadiah ya. Mungkin hadiahnya adalah saya itu pengen pijat. Saya tuh senang banget pijet dan udah lama sekali nggak pijet gitu ya. Pengen apa ya, relaksasi otot gitulah, Coach. Saya ingin kalau misalkan saya punya habit baru ini dan lancar gitu ya, saya ingin menghadiahkan diri saya adalah saya tuh pengen banget ke tempat pijat gitu ya. Kalau dulu kadang kan ini ya, apa namanya, kayak spa itu kan sauna itu dipijetin dulu, nanti baru sauna, atau mungkin pijat refleksi gitu. Udah lama sekali saya nggak pijat. Jadi kayaknya itu menurut saya hadiah mewah saat ini ya. Di tengah-tengah kesibukan ya, Coach. Betul, Waktunya betul, nggak ada, iya. betul. Oke, terus apa yang menjadi reminder atau pengingat yang akan Coach buat? Pengingatnya mungkin lebih ke ini ya, jadwal mungkin ya, saya bikin jadwal gitu, atau mungkin alarm gitu ya, mungkin di hari khusus melakukan pro bono coaching, harus cari klien dan harus melakukan tadi skill tadi sehingga bisa menjadi habit. Siapa yang akan Hmm? Coach pilih untuk menjadi teman berlatih tentang habit bertanya ketangguhan ini? Nah, saya akan berlatih eh, kalau di rumah mungkin sama suami saya karena saya di rumah sama suami. Kalau anak-anak saya masih kecil. Kalau eh, sebenarnya saya ingin melakukan pro bono coaching itu dengan orang yang baru setiap kali coaching. Jadi saya harus mencari klien orang yang baru gitu. Apa kekuatan baru yang Coach akan miliki setelah latihan habit yang baru ini? Kekuatannya mungkin lebih tangguh ya. Diharapkan lebih tangguh. Menjadi pribadi yang lebih tangguh. Oke, keren, Ya. Coach. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching ini, Coach Aruni? Oke, kesimpulannya adalah saya harus membiasakan dengan skill ketangguhan ini sehingga saya menjadikan itu menjadi sebuah habit karena itu sangat bermakna bagi saya. Oke, Coach. Makasih ya, Coach Aruni. Kita sudah bisa Sama-sama. sesi coaching pada kesempatan malam hari ini. Makasih Ya, banyak. Kita akan lanjutkan dalam sama-sama, Coach. pertemuan berikutnya. Bye. Oke, siap.